Ya, selamat pagi menuju siang semuanya yang ada di sini dan yang ada di rumah. Semoga masih pada semangat ya. Perkenalkan, saya Andira Utami, founder dari Pintar Sehat Peduli. Di lain waktu saya juga sebenarnya juga nyanyi. Di lain waktu juga saya juga adalah seorang dokter muda. Di lain waktu yang lain lagi saya juga penulis. Gitu. Jadi banyak waktu yang lainnya gitu. Nah, kalau dari poster yang dipampangkan, di situ kan ditulisnya Andira Utami, founder Pintar Sehat Peduli. Di sini sebenarnya saya pengen sedikit cerita apa sih alasan pertama saya ngebuat Pintar Sehat Peduli in the first place. Sebenarnya alasannya sangat amat simple dan mungkin agak sedikit nyeleneh. Jadi Pintar Sehat Peduli itu punya alasan kenapa kata pintarnya itu ditaruh di depan. Alasannya sebenarnya sangat amat personal, karena saya pribadi nggak suka orang yang nggak pintar dan nggak mau pintar. Tapi jangan judgmental dulu, karena kata pintar itu nggak semata-mata dikorelasikan dengan nilai atau IPK lo berapa atau apalah yang sifatnya bisa ditaker gitu. Karena banyak aspek pintar lainnya yang harus kita ingat juga. Ada yang namanya pintar memecahkan masalah, pintar melihat situasi dan kondisi, pintar bersosialisasi, pintar berkomunikasi dan segala macam. Jadi lucunya adalah di saat saya ngomong, gue suka deh sama Manik, dia pintar, pasti korelasi lo langsung kayak, oh berarti dia pintar secara textbook. Tapi kalau kita ubah ke dalam bahasa Inggris, gue suka deh sama Manik, dia smart. Jadi korelasinya nggak ke arah berarti IPK-nya Manik tinggi atau apapun. Kata smart dan pintar kalau di Google Translate mentranslasikan satu dengan yang lain, tapi maknanya bisa beda gitu. Jadi awal mula saya buat Pintar Sehat Peduli dan alasan kenapa pintarnya di depan adalah karena tadi saya nggak suka ngeliat orang yang nggak pintar dan nggak mau pintar. Pada faktanya di dunia nyata saya masih sering banget ketemu sama orang yang quote and quote belum pintar atau mungkin belum belajar how to-nya in life. Case-nya simple sebenarnya. Belum pintar berinteraksi atau bersosialisasi. Gue pernah menemukan, bahkan bukan pernah, sering menemukan case di mana orang masih belum menggunakan kata tolong dan terima kasih sebagai default setting mereka untuk berkomunikasi daily basis. Masih ada orang yang kayak, minuman gue dong. Dalam batin saya itu kayak, serius loh, gak minta tolong, gak say thank you. Tapi kalau misalkan gue marahin di tempat itu juga, mungkin dia akan bete kayak, oh siapa lo, bukan nyokap gue, bukan kakak gue, bukan cewek gue. Akhirnya gue mikir kayak, gue bikin apa ya yang bisa menyuarakan kegemesan dan kesebelan gue ini, tapi dalam bungkusan yang lebih halus dan edukatif. Akhirnya gue mikir, oke, gue bikin organisasi yang menyuarakan poin-poin yang baik dan benar, yang sebaiknya dilakukan. Menurut gue itu dasar ya, kayak say thank you, minta tolong, segala macam. Karena menurut gue kemanusiaan itu dimulai dari hal paling simpel adalah menghormati satu sama yang lain dulu. Itu adalah aksi kemanusiaan paling simpel yang bisa kita realisasikan setiap hari gitu. Nah, yang kedua adalah kenapa kata pintar gue taruh di depan, karena concern pribadi gue. Gue sadar betul, maaf ya, dari saya jadi gue, jadi saya jadi gue gitu. Agak galau jadinya, tapi kayak akan berlanjut dengan gue. Jadi ini concern pribadi gue di saat gue sadar bahwa gue hidup di masa yang serba mudah. Semuanya serba digital, semuanya berpaku pada sosial media. Siapa kita divaluasikan oleh angka followers, siapa kita divaluasikan oleh berapa jumlah subscribers, berapa jumlah likers, dan sebagainya gitu. Sebenarnya concern gue adalah lebih ke, kan Gen Z ini menurut gue pribadi udah OTW umur-umur nikah kan, ya kan? Bener nggak? Kan tahun 95 sampai 2010 ya, yang paling bawah 25 lah, itu udah menuju ke arah menikah gitu kan. Gue mikirin bahwa nanti akan ada generasi yang di bawah kita atau case-nya anak gue sendiri, gue belum nikah, maksudnya ini gue lagi berpikir aja kayak
gimana ya kalau misalkan anak gue nanti batasan mimpinya hanya sekedar, mama aku pengen ini deh, pengen punya 5 juta subscribers gitu. Gue gak pengen anak gue mimpi cuman segitu, gue pengen dia mimpi way beyond that gitu. Gue pengen anak-anak gue nanti atau generasi yang di bawah sana itu mimpinya bukan hanya gimana caranya supaya gue dapat subscriber sekian, tapi lebih ke gimana cara gue bisa memajukan Indonesia gitu. Di sini dengan kemudahan yang ada, menurut gue benar apa kata Mas Raka tadi, kita hidup di zaman yang udah banyak channel yang bisa jadi tempat wadah kita untuk menyuarakan sesuatu. Cuman kalau tidak digunakan dengan bijak, itu bisa jadi backfire ke kita gitu. Nah, untuk menjadi manusia, saya sangat amat appreciate dan itu sangat amat amazed karena menjadi manusia itu purposeful, punya tujuannya jelas, ada story behind. Cuman artinya generasi yang di bawah sana harus ada yang ngegawangin. Bukan berarti Ucuk punya 5 juta subscribers atau penontonnya puluhan juta, meaning lo udah make it in life. No, that's not how you evaluate your life gitu. You have to dream beyond your followers numbers gitu. Jadi poin berikutnya adalah gue pengen ngasih tahu mungkin generasi yang di bawah gue atau mungkin nanti anak gue di masa depan bahwa sosial media ini adalah channel yang facilitating, bisa memfasilitasi banyak kreativitas dan bisa jadi wadah, tapi harus diutilize dengan bijaksana gitu. Karena nggak tahu gue termasuk cult atau enggak, tapi gue lumayan lumayan percaya bahwa pendidikan itu nggak boleh dikesampingkan. Jadi gue nggak pengen anak-anak kecil nanti atau anak-anak kita nanti nih Gen Z yang OTW perencana nikah, mereka kan udah dari sekarang nih terpapar kan, mereka udah luwes banget sama yang namanya gadget, social media, semua apapun mereka udah hatam. Padahal gue dulu pas kecil mainannya masih ke rumah temen. Ini udah paparannya dari umur berapa ya? Dari 3 tahun kali ya udah ngeliatin iPad. Gue gak tahu ini udah ada penelitian secara empirisnya atau enggak, tapi gue yakin itu akan berdampak secara psikis nantinya 10 tahun ke depan setelah mereka udah terpapar sekian lama, pasti sepersekian persen keputusan apapun yang akan mereka ambil di masa depan akan ada andilnya dari apa yang sudah terpapar sama hidup mereka selama 10 tahun. Andaikan 10 tahun ke belakang mereka hanya terpapar dengan konten yang gak edukatif, tapi mereka hanya berpaku pada nilai jumlah followers, jumlah subscribers, itu kan jadi blunder. Maksudnya mereka mengartikan being successful and to be someone that making it in life artinya to be well known dan punya sekian juta followers dan segala macam. Gue nggak mau itu semua jadi kebalik. Menurut gue alurnya bisa kita balik. Kita ya misalkan tadi contohnya Mas Raka, dia ada pengalaman pribadi yang akan di-share, lalu akhirnya berpikir untuk kita udah hidup di era yang mudah, gue akan menggunakan semua channel yang ada untuk menyuarakan story hidup gue. Itu hal yang positif. Tapi sekarang kadang-kadang kebalik. Channelnya dulu yang dilihat, kita punya sekian banyak channel, gue bikin apa ya? Ya udah kalau nggak ada apa-apa jangan dicari-cari, nanti keluarnya kontennya yang nggak berbobot gitu, ngerti nggak sih? Ya udah lo mengenyam aja pendidikan dulu setinggi-tingginya, di saat lo udah hatam sama satu hal atau lo udah punya purpose yang jelas, itu channel-channel berikut itu adalah jadi keran lo untuk menyuarakan apa yang udah lo enyam gitu, pendidikan apapun itu, ilmu apapun itu, cerita apapun itu. Jadi jangan dibalik kemudahannya dulu, terus dicari-cari bikin apa ya, jadi kayak jatuhnya nyari-nyari gitu. Menurut saya jalani dulu proses sulitnya, ya sekolah dulu atau mencari tujuan hidup atau apa, baru nanti kalau memang channel-channel itu bisa mendukung tujuan hidup kalian, monggo disambangi gitu. Jadi kata pintar di Pintar Sehat Peduli itu pengen menggarisbawahi bahwa
to make it in life gak cuman pintar secara akademis aja yang harus kita pertimbangkan untuk kita miliki seumur hidup. Pintar-pintar yang lain itu juga penting, dan setelah pintar ada kata sehat karena menjadi pintar secara akademis dan pintar yang know how to in life tapi tidak sehat itu juga nggak balance. Jadi tapi untuk pintar dan sehat tapi tidak peduli lingkungan itu juga hal yang nggak bijaksana. Karena apa? Kita hidup di satu bola dunia yang sama. Kalau lo nggak peduli tentang lingkungan lo, terus ada 1 juta orang lain yang berpikir bahwa kayak ya udahlah ada orang lain yang peduli lingkungan. Kalau semua orang berpikir ada orang lain yang peduli lingkungan, terus emang lo kira lo hidup di planet yang berbeda sama orang yang nggak peduli? Kan enggak. Jadi artinya dampak ketidakpedulian lo akan dirasakan juga sama orang yang peduli. Might as well take care of where you live, be smart, be healthy, dan pintar sehat peduli ini gue bangun awalnya untuk gue tujukan ke diri gue sendiri, kayak supaya Andira menjadi pintar, sehat, dan peduli, tapi untuk mimpi besarnya adalah supaya pintar, sehat, peduli ini bisa menjadi wadah agar Indonesia dan bangsa Indonesia dan seluruh generasinya bisa lebih pintar, bisa lebih sehat, dan bisa lebih peduli.